Kebanyakan sekarang kan hamba Tuhan banyak yang lancang loh ngomong dari Tuhan padahal nggak kejadian. Contohnya apa? Mm-mm. Katanya corona selesai setelah Paskah. Ini sudah mau masuk Paskah lagi masih ada aja corona ini. Kita pendeta sekarang bikin mujizat ya, besok ke lapangan ini kita bikin mujizat ya. Besok Mm-mm. ke lapangan sebelah kita bikin mujizat. Mm-mm. Saya jadi bingung, dia ini pendeta atau Mesias sebenarnya. Gembala jahat itu kan cuma ngeruk bulunya domba aja, keruk sampai habis, dibuang dombanya, nggak digembalakan. Itu namanya pendeta-pendeta kurang ajar. Ini omong kosong sebenarnya. Terus ada lagi kan yang dibilang Heeh. eh, Sebentar, ada sebentar. Kenapa Anda ya. mengatakan omong kosong? Kalau itu menjadi satu pengalaman dia bersama dengan Tuhan, apakah Anda tidak bisa menerima gitu pengalaman-pengalaman spiritual yang diterima oleh seorang hamba Tuhan? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Tamu saya di podcast Gideon Yustianto kali ini dari mana? Nggak tahu. Dari YouTube. YouTuber asli nih ya. Yang katanya juga pengen jadi penyiar radio dulu katanya ya. Please welcome Luis Budi Prasetyo. Halo, shalom. Halo Pak, Shalom. Ini YouTuber sejati. Saya coba suruh siaran radio. Katanya dulu kepengen jadi penyiar radio. Sekarang coba lu action aja, katakan nggak ada saya, nggak ada penonton semua, terus lu action gitu, nggak tahu siaran di radio dangdut kayak atau radio apa gitu. Coba gimana? Aduh, cita-cita aja Pak, belum pernah nih, nggak ada pengalaman juga jadi. Loh, makanya saya wujudkan cita-cita lu hari ini, Luis. Bilang apa ya? Ayo, silakan. Apa aja deh. Oke. Eh, Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan saya Luis di sini. Buat kalian semua yang mau request lagu dangdut bisa ya. Khusus dangdut, nggak boleh yang lain. Oke, itu aja. Ya gitu aja. Udah cocok jadi YouTuber aja deh. Kenapa juga dengan dangdut gitu ya? Biasa cinta produk dalam negeri. Oh, suka lagu dangdut? Enggak sih, enggak. Enggak. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang suka sih. Oke. Luis Prasetyo ini ya. Saya lihat mulai menapaki YouTube itu dari tahun 2018. Sudah 560 video yang dihasilkan. Kemudian Yang masih ada, Pak. Hah? Yang dihapus sudah banyak banget. Oh, sebenarnya nggak 560 ya mestinya ya. Iya. Kenapa Hampir dihapus? seribuan. Ada beberapa yang ya yang kayaknya sudah nggak cocok lagi di situ lah. Bukan Artinya nggak sesuai dengan tema sekarang kan. Video-video ngasal dulu, Pak. Oh, video ngasal. Memang orang Ya, ketika terjun benar. di YouTube itu pertama kan nggak ngerti gitu ya. Ini mau ke arah Ya, mana gitu ya. Oke. 560 video yang sekarang dia menulis channelnya itu channel tentang Q&A, tanya jawab teologi, apologetika, dan kuliah teologi. Emang dosen nih, Luis? sebenarnya cita-cita juga dosen sih, Pak. Cuma nyasar di gereja ini sekarang pelayanan. Tapi Oh, puji Tuhan ada kesempatan juga lagi kuliah S2. iya. Siapa tahu ke depannya bisa jadi dosen ya. Puji Tuhan lah. Ini gimana ya? Penyiar iya, dicita-citakan. Terus kan YouTuber iya, dosen iya. Kok semua bidang lu makan sih? Iya, supaya maksimal aja kan hidup kita kan sementara aja. Ah, Selagi ada kesempatan ya pakai untuk melayani Tuhan kan itu. oke. Dan ciri khas yang saya temukan lewat YouTube-nya si Luis Prasetyo ini adalah tentang ya yang seperti dia tulis ya, defending the faith, membela iman. Jadi kalau orang lain mulai ngaco ngomong tentang kekristenan itu, nah dia mulai cuit-cuit nih, udah mulai teriak nih, gitu ya Luis ya. Betul. Emang banyak yang ngaco. Kalau menurut saya banyak, nggak cuma dari agama seberang ya Pak ya, tapi Hmm. di Kristen sendiri banyak loh yang sembarangan nafsirkan Alkitab gitu. Tapi Jadi kenapa ya memang yang kamu serang atau yang kamu pertahankan? Ini gayanya bukan nyerang ya, mempertahankan ya, enggak, defend aja. defend ya.
Kan apologet tuh ada dua kan, gitu kan. Ya. Nah, ini tipe-tipe bukan penyerang tapi ini pembela gitu, yang mempertahankan. Tapi kenapa kok yang suka direaksi itu adalah yang dari agama seberang? Oh gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal itu enggak, Pak. Sebenarnya semua. Bahkan pendeta-pendeta juga kalau ngasal ya saya akan berapologet gitu loh. Nah, Tapi semakin ke sini yang jadi persoalan sebenarnya ketika saya mengambil dua bagian itu ya. Jadi ke agama sebelah dan juga ke agama Kristen, akhirnya video-video saya yang membahas tentang kekristenan itu yang saya luruskan juga akhirnya dipakai mereka untuk nyerang balik gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Itulah kenapa saya bilang tadi kan ada beberapa video, banyak sebenarnya yang saya sudah privat. Karena dipakai akhirnya untuk nyerang kekristenan gitu loh. Kayaknya belum siap gitu loh netizen. Bahkan dari teman-teman Kristen sendiri, mereka juga kayak nggak suka gitu, nggak suka kalau saya juga berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang mereka junjung gitu. Dan akhirnya ada beberapa bahkan yang telepon saya untuk menyerang balik begitu. Padahal sebenarnya bagus kalau kita kritis terhadap hamba Tuhan kita yang mengajarkan sesuatu yang keliru. Ya tentunya itu justru membuat kita semakin bertumbuh kan dalam pengetahuan akan Tuhan gitu. Nah, sepertinya netizen belum siap, tapi ada waktunya suatu saat pasti saya akan ke situ lagi gitu. Cuman sekarang belum waktunya, itu aja sih. Jadi dari dasar hati dan pemikiran mestinya yang dipertahankan, yang ngaco-ngaco ini kan bukan juga dari agama tertentu gitu kan, bahkan dari agama Kristen sendiri pun juga banyak yang ngaco gitu, dan itu tunggu waktunya aja lah gitu ya, karena menyangkut kesiapan gitu ya. Tapi resikonya ketika membela itu meluruskan kembali yang ngaco-ngaco itu kan ada serangan balik, ada ancaman. Ya kan, pasti kan, meskipun ini virtual misalnya di YouTube. Iya, ada Pak. Ada ya? Ada beberapa kali bahkan. Itu ada yang chatting ke Instagram saya, bahkan masuk ke Instagram istri saya, masuk. Dan ngancam-ngancam sembarang begitu. Walaupun ya akun fake, tapi kan itu menebar ketakutan juga. Terutama orang tua saya juga takut gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Bahkan ada yang ngancam secara terang-terangan dibikinkan video. Dia bikin video ngancam-ngancam saya, sampai bilang, pokoknya sampai dimanapun saya akan kejar kamu katanya. Nah setelah itu saya kan respon santai aja kan, saya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Malah dianya yang melunak saya lihat di video. Tapi ya memang itu kan mengancam ya. Dan ada memang yang seperti itu Pak. Sering bahkan. Iya. Ancaman fisik atau ancaman apa ini? Ya sejauh ini masih verbal sih. Artinya masih statement sama tulisan. Kalau ketemu secara langsung belum. Mungkin karena tidak tahu lokasi saya juga kali ya. Pantesan di WA-nya ini nggak diaktifin gitu lokasinya. Lokasinya di Amerika Pak. Saya di Meriki kalau dalam bahasa Jawa tuh di sini. Oke. Jadi sebenarnya sehari-hari pelayanan. Jadi tentunya memang sudah pernah menekuni S1 di teologi, makanya sampai membuka channel yang memang ada hubungannya dengan teologi gitu ya. Tadi saya dengar juga ya, sebenarnya di kekristenan banyak juga penyimpangan gitu ya, yang bikin gemes gitu, yang harus diluruskan gitu. Salah satunya apa ya? Tentang apa? Kalau boleh salah satu, salah dua, salah tiga boleh lah. Jadi yang apa paling kebanyakan lucu, ini? Yang paling lucu ya, maksudnya yang pernah saya bikin dan paling lucu. Yaitu ada seorang ibu pendeta ini, dia bersaksi katanya sebelum corona ini Tuhan sudah kasih tahu kalau dia itu dapat bocoran corona itu akan melanda Indonesia. Lalu dia disuruh Tuhan pergi ke Kutub Utara kalau nggak salah. Dia pergi ke Kutub Utara untuk melihat penelitian corona di sana, dan setelah melihat dia kedinginan di Kutub Utara kan. Akhirnya dia
mampir di salah satu warung di Kutub Utara dan katanya dia pengen makan Indomie waktu itu. Dan di warung itu puji Tuhannya ada Indomie katanya. Dan akhirnya makan di situ, setelah makan hangat kenyang sama Tuhan suruh pulang. Ini ajaran macam apa model begini? Maksudnya ini omong kosong sebenarnya. Terus ada lagi kan yang dibilang Sebentar. Kenapa Anda mengatakan Ya. omong kosong? Kalau itu menjadi satu pengalaman dia bersama dengan Tuhan, apakah Anda tidak bisa menerima gitu pengalaman-pengalaman spiritual yang diterima oleh seorang hamba Tuhan? Ya, Filipus nggak segitu juga loh. Maksudnya dia ini siapa gitu. Maksudnya sampai ke Kutub Utara dasarnya apa? Dasarnya untuk meneliti corona dan lain-lain. Dan itu diceritakan setelah corona ada memang di Indonesia. Dan dari ceritanya kan nggak apa ya. Bagaimana cara dia membuktikan itu? Dia pergi di sana makan Indomie, lihat corona. Kenapa nggak Tuhan kasih tahu dia tentang corona ada, terus dia mencegah corona itu ada di Indonesia? Faktanya kan enggak. Itu diungkapkan setelah corona memang ada kan waktu itu. Ya. Jadi ya semua orang bisa bilang begitu dong. Saya juga bisa bilang kalau Tuhan suruh saya pergi ke Amerika, di sana meneliti kejadiannya corona dan kemudian di situ saya makan nasi pecel di Amerika terus saya pulang. Siapa yang bisa validasi cerita itu? Apakah benar-benar Tuhan yang suruh apa enggak? Iya. Ini memang kalau kita belajar teologi betul-betul itu kan semua kembali kepada Bible gitu ya, kepada firman Tuhan gitu. Pengalaman spiritual boleh, tapi apakah itu senada gitu dengan firman Tuhan yang ditulis begitu ya, Luis ya. Jadi gemes aja rasanya gitu ya. Iya, itu yang lucu yang saya bilang satu kisah salah satu yang saya luruskan tapi hal yang sangat-sangat lucu. Oke. Tapi kan ada beberapa hamba Tuhan juga yang apa ya mengatasnamakan kebenaran kan, bahkan mengatakan bahwa dia pernah bercumbu dengan Roh Kudus, disaksikan anak istri dan lain-lain. Saya pikir adakah di Alkitab itu Roh Kudus menampakkan dirinya dan mencumbu semua muridnya gitu? Nggak ada. Yang gitu-gitu sih Pak. Iya. Jadi intinya mungkin yang lagi Luis gemesin itu adalah ya mengatasnamakan Tuhan di balik kebesaran nama dan banyak pengikutnya untuk menyampaikan sebuah isi hati pribadinya sebenarnya gitu untuk kepentingan pribadi gitu. Benar. Jadi karena kan memang di kitab Yeremia, kalau nggak salah 2 hari lalu saya upload itu, di kitab Yeremia itu kan Tuhan menentang nabi-nabi palsu. Jadi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum Yehuda, tapi nabi-nabi ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada Yehuda. Yeah. Nah, tentunya orang Yehuda pasti dengar nabi yang mengatakan damai sejahtera kan, bukan mengatakan yang kutuk seperti Yeremia kan. Tapi Tuhan murka karena mereka lancang mengatakan damai sejahtera atas nama Tuhan, padahal Tuhan nggak suruh gitu. Jadi ini yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita pahami bahwa ketika hamba Tuhan itu bahkan mengatakan saya dengar suara Tuhan, Tuhan suruh saya bicara begini, kita harus selidiki, kita harus teliti dan kita harus uji roh itu gitu. Benarkah dari Tuhan atau dari pribadinya sendiri gitu. Nah kebanyakan sekarang kan hamba Tuhan banyak yang lancang loh ngomong dari Tuhan padahal nggak kejadian. Contohnya apa? Katanya corona selesai setelah Paskah. Ini sudah mau masuk Paskah lagi masih ada aja corona ini. Ya enggak, ya kan gitu logikanya kalau. Ya. Oke. Kira begitu sih. Jadi jangan lancang gitu ya, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan gitu. Tapi bukan artinya Luis sendiri juga nggak punya pengalaman yang supranatural bersama dengan Tuhan dong. Kebanyakan kan gitu kan orang-orang, kok nggak percaya mujizat sih, kok nggak sesuatu yang supranatural itu kan ada gitu. Tapi bukan artinya Luis nggak pernah ngalami itu kan. Mungkin bisa diceritakan gitu. Loh, justru saya ini orang yang sangat-sangat percaya mujizat, Pak. Jadi salah kalau dibilang saya tidak percaya mujizat. Yang saya persoalkan adalah mujizat yang diada-ada kan. Iya. Yang artinya sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan, itu yang tidak baik sebenarnya. Tapi kalau dibilang saya percaya mujizat nggak, kuasa Tuhan, saya sangat-sangat percaya. Salah satu mujizat yang terjadi adalah sama istri. Contohnya, mujizat yang terjadi sama istri saya. Waktu itu di
deteksi ada penyakit ya di tulangnya, itu ada benjolan, tulang apa ini namanya, rusuk. Ada 8 benjolan waktu itu. 8 benjolan, terus periksa sampai di RSCM. Jadi di RSCM dibilang kita observasi dulu dan nanti akan dikasihkan jadwal untuk operasi di minggu depan. Dan setelah 1 minggu observasi, diceklah waktu itu, intinya mau dioperasi lah. Tapi malamnya itu kan memang ya khawatir itu pasti ada kan. Tapi saya bilang begini, namanya iman itu bukan berarti iman kita besar penyakitnya sembuh. Iman besar bukan berarti kita paksa Tuhan untuk sembuhkan kamu, enggak. Iman kita itu walaupun kamu nggak sembuh, walaupun kamu kehilangan nyawa, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Gitu. Saya bilang serahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Sudahlah Tuhan, apa yang terjadi terjadilah. Kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalaupun ini sembuh, biar sembuh. Kalaupun Tuhan mau ambil, nggak ambil sakit ini, biarlah gitu. Akhirnya, ngomong gitu ya sama istri ya? Loh iya dong. Semua hidup kita kan milik Tuhan. Kita itu beriman harus walaupun, bukan ini. Walaupun nggak sembuh kita tetap beriman kan gitu. Akhirnya waktu itu sudah kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan mau apa terserah. Dan akhirnya ketika diteliti lagi, dari benjolan yang 8 tadi hilang semua tuh Pak. Hilang semua? Iya, dokternya bilang, dokternya ini bukan Kristen loh, dokternya bukan Kristen. Iya. Dari seberang. Dan mereka bilang, wah ini nggak perlu dioperasi, ternyata sudah hilang. Dan ini akan diobservasi juga selama 8 bulan sampai setahun. Nanti kalau sudah nggak ada benjolan lagi, berarti sudah dinyatakan sembuh total. Sampai hari ini nggak ada. Iya benar. Ini berarti contoh. Kan? Ini berarti contoh yang nggak ada tapi betul-betul ada. Atau kebalik ya? Yang ada jadi betul-betul nggak ada benjolannya, maksudnya kan nggak ada. Kalau tadi mujizat kan, mujizat kan. Mujizat itu kan katanya yang nggak ada tapi jadi ada gitu kan, bukan diada-adakan gitu kan, tadi perkataannya Luis kan gitu ya. Iya, terus selain itu kan gini, mujizat itu kan nggak setiap penyakit itu kan harus sembuh kan. Nggak semua apa yang kita doakan itu harus terjadi kan. Karena kan ya bisa saja istri saya mengalami mujizat. Mungkin saya yang sakit, saya nggak mengalami mujizat. Bukan berarti Tuhan nggak mengasihi kita kan. Karena kita tahu sendiri Paulus kan pernah sakit tuh. Dia bilang, minta kesembuhan dong Tuhan, sampai 3 kali. Duri dalam daging. Lepaskan. Dan Tuhan bilang enggak. Biarlah di kelemahanmu itu kuasaku nyata, sempurna bagi kamu. Jadi yang saya tentang adalah kesembuhan yang diada-adakan. Karena gini, hanya Yesus yang bisa memberikan kesembuhan sesuka dia. Dia lagi tidur, mau bikin mujizat, terserah. Dia lagi mau jalan-jalan, ketemu orang sakit, dia sembuhkan, terserah. Karena dia Mesias, dan dia adalah Allah. Bahkan ketika Yohanes tanya kan, engkaukah Mesias atau harus tunggu yang lain? Yesus jawab, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Berarti itu kan dia mengkonfirmasi bahwa mujizat yang ada itu menunjukkan bahwa dirinya Mesias. Pendeta sekarang bikin mujizat ya, besok ke lapangan ini kita bikin mujizat ya, besok ke lapangan sebelah kita bikin mujizat. Saya jadi bingung, dia ini pendeta atau Mesias sebenarnya? Oke. Mungkin ditulis dengan KKR Kesembuhan Ilahi, pembicaranya Mesias gitu ya. Wow, pembicaranya langsung Mesias gitu. Oke. Ya, jadi bukan artinya Luis itu nggak percaya mujizat loh. Kalau kelihatannya kok keras banget gitu dan kayaknya tidak bisa mengaccept hal-hal yang supranatural. Bahkan istrinya pun mengalami hal-hal yang supranatural dan itu dia alami. Dan mungkin kalau bisa saya simpulkan dari perkataan Luis, jangan copy paste Mesias lah gitu ya. Jangan copy paste Mesias lah. Mesias tetap Mesias yang agung, yang mulia gitu, yang nggak bisa digantikan oleh siapapun, dan dia bisa kok lakukan segala perkara buat kita manusia gitu ya. Benar. Oke. Nah, terus sekarang perjalanan dari seorang hamba Tuhan ya, sekolah teologi. Dulu cita-citanya apa sih emang? Memang jadi hamba Tuhan? Enggak juga sih. Apa dulu? Karena cita-cita yang namanya anak-anak banyak lah ya Pak ya. Enggak yang paling dipingini.
paling pingin ini apa? Nggak ada juga sih. Nggak terlalu punya cita-cita zaman dulu. Karena kan saya hidup di lingkungan, saya harus jelaskan dulu ya kayaknya latar belakang saya. Itu yang mau saya Latar belakang tanya. saya ini kan, saya lahir besar di lingkungan pendeta ya. Papa, mama saya kan, bapak ibu saya itu pendeta. Dia melayani di salah satu pedesaan lah di kota Kediri gitu. Oh, Jawa Timur, Kediri. Jawa Timur. Oke. Bentar. Ya, Jadi bukan anak haram ya, bukan ya? bukan. Anak Nggak pungut. ada terminal di rumah di kampung saya. Anak pungut enggak ya? Jadi ya karena di lingkungan pendeta Pak ya. Jadi ya yang dilihat ya pelayanan, terus belajar Alkitab dan lain-lain. Tapi kami ini minoritas sebenarnya di lingkungan lingkungan yang benar-benar 99% itu ya memang beragama non-Kristen gitu. Nah, di situ saya bergaul juga dengan mereka. Bapak saya bukan tipe yang pokoknya kamu harus jadi pendeta. Enggak, didoakan aja sama dia. Kalau saya orangnya yang ngalir aja begitu. Tapi di tempat saya itu tipenya pendidikan itu bukan yang utama gitu. Pendidikan itu ya nomor sekian lah. Yang penting sudah bisa lulus SMP dan SMA udah cukup lah. Jadi memang dalam konsep saya ini terbangunlah model begini Pak. Jadi lulus SMP ya udah ke SMA, lulus SMA nggak tahu mau kemana, itu saya. Tapi akhirnya kok ke kampus teologi S1-nya? Kenapa? Jadi ceritanya itu waktu itu sebenarnya ini ya agak konyol sebenarnya. Kenapa kok saya memutuskan itu? Satu kali saya bekerja nih Pak, lulus SMA kan saya bekerja. Saya kerja sebelumnya jadi yang ngantar-ngantar air galon loh Pak. Oke. Iya. Ya, jadi antar air galon harga 7.000 saya dapat 2.000 gitu. Iya. Jadi air galon itu saya antar-antar, terus kemudian saya kerja, satu kali saya lamar kerja jadi sales nih. Iya. Sales regulator. Jadi regulator itu kita jual harga yang harusnya murah itu kita jual mahal karena ditakut-takutin. Jadi mentor saya itu di atas saya ngajarin caranya tuh ambil ini sapu ijuk. Nah, sapu ijuk itu hitam-hitamnya yang kecil tuh depan tuh potong, kasih masuk regulator. Bilang ke orang-orang kalau bocor ini, meledak. Bocor ini. Jadi orang kalau bocor kan harus beli kan. Ini bocor Bu, bahaya bisa meledak ini kompor gas. Akhirnya beli kan dari harga murah kita jual mahal. Sampai situ 1 minggu saya ikut kerja itu. Akhirnya saya berpikir lah, untuk apa juga saya kerja, cari uang begini, tapi tipu sana tipu sini gitu. Apakah semua pekerjaan tuh kayak gini untuk cari uang? Gitu. Sampai situ saya pikir, sebaiknya saya melayani Tuhan aja lah. Yang artinya ya hidup jujur, melayani Tuhan, bukan dengan cara yang curang. Nah dari situlah akhirnya memutuskan untuk itu sudah. Saya tanya bapak saya, Pak, kalau mau jadi hamba Tuhan ini bagaimana? Nah, dia jelaskan, harus kuliah teologi dulu. Karena bapak saya juga lulusan STT Itasia ya, sekarang di Pacet itu. Dulu di Welingi dulu. Itasia. Nah, di situ akhirnya diarahkan lah di beberapa kampus di Jakarta waktu itu, di Jawa Tengah, terus di Pacet situ, sampai akhirnya saya memutuskan untuk di Batu Malang itu. Di I3. Saya masuk situ. Itu sekilas latar belakangnya ya. Jadi semua yang diomongin maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lulusan dari sana gitu ya. Jangan malu-maluin alma mater. Benar. Oke. Terus akhirnya sampai kok ke YouTube itu bagaimana ceritanya, dan hari ini sampai sudah lumayan ini subscribernya udah 200 lebih gitu ya. Hampir 250.000. Awal mulanya gimana kok terjun ke dunia media YouTube ini dan sampai menemukan bentuknya? Bahkan hari ini sudah bisa hidup ya dari YouTube ya. Saya mau nanya, Pak. Bisa hidup nggak sih dari YouTube itu? Bisa Pak, Sangat bisa ya. Makanya semangat ya. Ya semangatnya udah dari dulu sih Pak. Kan baru-baru. Semangat. Saya kan baru dapat penghasilan dari YouTube juga kan baru kan. Termasuk telat saya. Subscriber sudah 60 ribuan baru dapat saya. Oh, kenapa? Nggak tahu juga. Yang lain kan
enak-enak aja kan, 2.000 subscriber dapat. Udah Saya dapat. nggak, Pak. Lama banget. Setelah 60.000 ya? Jadi kenapa bisa sampai di situ? Memang pertama saya hobi ya, saya senang untuk di media itu memang saya senang dari dulu. Nah, waktu itu ketika saya pelayanan di gereja kan, saya memang pelayanan gereja, ada anak pemuda saya, zaman itu 2018-an itu channel Apologetika belum ada, Pak. Itu masih Pak Esra Soru kalau nggak salah, dan dia nggak fokus. Yang lain itu kan baru-baru aja ketika udah rame kan, corona ini baru mereka masuk dunia itu. Saya 2018 ceritanya anak pemuda saya tanya, Kak, ini saya ada pertanyaan ini dari teman saya seberang. Pertanyaannya gini. Tuhannya 3 itu? Mana ya, Kak? Ya? Tuhannya 3 itu bukan? Ya, ini Tuhanmu 3, terus Yesus tuh bukan Tuhan. Pokoknya seputaran pertanyaan begitulah. Lalu saya bingung ini mau jawab nih, Kak. Saya kayaknya nggak tahu ini. Terus saya bilang begini, kamu tunggu aja, saya buatkan video buat kamu. Nanti kalau misalnya ada orang tanya, kamu kirim aja video itu. Karena kalau saya jelaskan ulang-ulang nanti malah capek sendiri saya kan. Saya bilang. Akhirnya waktu itu saya bikinkan video lah. Saya bikinkan video pertamanya tanya jawab begitu, tanya jawab teologi begitu. Terus akhirnya setelah jadi saya upload di YouTube, saya kirim ke dia. Saya kirim ke anak pemuda ini. Dan kemudian akhirnya saya kan, wah ini bagus juga nih. Akhirnya keterusan saya. Keterusan bikin. Dan nggak disangka ternyata banyak yang meminatinya gitu. Banyak peminatnya. Dan akhirnya sampai sebanyak ini gitu. Awalnya nggak langsung banyak ya? Nggak langsung banyak ya? Nggak. Oke. Terus ketika di dunia media YouTube seperti ini, artinya kan dunia ini udah menjadi borderless, nggak ada batas gitu ya. Orang dari mana saja, termasuk haters itu kan bisa menyerang. Ya, menyerangnya bukan fisik tapi bisa menyerang lewat tekanan batin. Maksudnya kalimat-kalimat yang mungkin bisa melemahkan, menjadi drop. Bagaimana Anda mengatasi itu? Saya lihat di komen-komen itu kok semua baik-baik, apa yang jelek-jelek dihapusi atau gimana? Masa sih Pak yang baik-baik aja? Banyak yang sadis-sadis itu loh ngomong. Tapi kayaknya netizen itu udah tahu tipe saya. Dari awal itu, kalau yang awal-awal Bapak lihat video saya yang pertama itu malah, kejam-kejam itu. Sadis-sadis ya. Pernah dibilang katanya, yang muka saya kayak muka babi lah, yang apalah ada Pak. Tapi memang tipe saya kan di dunia nyata pun, saya tipenya orangnya santai kan. Maksudnya nggak pusing yang kayak gitu. Mungkin karena sanguin ya, orang sanguin itu mungkin nggak beda sama Melan ya, mungkin dipikir gitu kan. Kalau saya malas tahu lah, malah kadang lucu-lucuan aja kalau lihat mereka marah-marah, maki-maki, ya saya ketawain aja sih. Tapi Louis tentunya tahu dan paham tentang yang suka dipersoalkan orang tentang undang-undang LTI itu kan. Maksudnya Anda juga menjaga diri untuk tidak terjebak ke ranah itu yang bisa menjebak Anda kan. Betul. Anda belajar juga dan paham mestinya ya. Paham. Makanya selain itu saya juga punya ada yang konsultan ya, istilahnya apa ya, yang mengarahkan, punya kuasa hukum juga yang ngajarin nggak boleh gini, boleh gini. Gitu. Memang semua video yang saya angkat tuh Pak, pasti diawali oleh mereka. Itu intinya. Saya nggak mau mulai duluan. Istilahnya mereka buka bahasan tentang Alkitab, biasanya punya hak jawab kan. Ya, kecuali saya datang dengan, ini salah nih kitabmu gitu. Berarti saya yang salah kan. Tapi kalau mereka yang datang, ini kitabmu yang salah, saya bilang kan, bukan kitabku yang salah, kamu yang nggak ngerti kan. Ya sesuai dengan tagline-nya kan, defending the faith. Jadi Anda membela gitu apa yang Anda percaya, yang dianggap itu mungkin bukan hal yang benar gitu. By the way sekali lagi dari YouTube, kemudian coba-coba, akhirnya kok banyak yang suka, tersebar kemana-mana. Awalnya cuman pengen ngajar gitu di lingkungan pemuda gereja gitu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang iman kita.
Sampai hari ini tadi katanya 60.000 barusan dapat monetize dari AdSense. Jadi lumayan ya. Gede mana ini penghasilan dari AdSense sama penghasilan sebagai pelayan Tuhan di gerejanya? Ya, kalau boleh jujur Pak ya memang lebih besaran di YouTube lah jelasnya. Tapi kan Nggak usah ditanyain juga, mestinya ya. tapi tergantung juga yang nonton. Kalau nonton dikit ya nggak ada, kalau yang banyak ya ada gitu. Oke. Maaf sedikit kepo lagi nih. Untuk digunakan untuk apa nih AdSense-nya yang Anda dapetin itu? Oke, kalau AdSense ada beberapa kegunaan ya sebenarnya. Karena kami komitmen juga untuk mendukung mahasiswa teologi juga. Ada beberapa yang kami bantu di teologi, terus juga kami juga membantu gereja, ada beberapa gereja, dan juga untuk penambahan alat-alat juga untuk YouTube, kan tentunya itu butuh dana juga ya. Juga beberapa hal lainnya ya kami pakai secara pribadi juga begitu. Jadi memang istilahnya ada bagian yang untuk pelayanan untuk Tuhan, ada bagian yang untuk YouTube sendiri, dan ada bagian untuk pribadi. Dibagilah istilahnya. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Oke. Jadi Anda mau kasih message apa nih ke anak-anak muda sekarang, kan banyak itu yang pengen terjun ke YouTube dengan konten-kontennya gitu. Selalu yang dipikirkan tuh mungkin awalnya itu adalah uang, monetize. Awal-awal ya nggak kepikir, bahkan sampai tadi 60.000 kebablas gitu barusan dapat monetize. Nah, apa yang Anda pengen sampaikan ke teman-teman di sini gitu? Kalau mau bikin channel, mau bikin YouTube, salah nggak sih motivasi kalau memang awalnya itu adalah tentang kita dapat uang dari sana? Iya. Kalau memang motivasinya adalah uang, jelas itu keliru Pak. Karena gini, kalau kita mau cari uang tuh, begitu nge-YouTube ya, bikin satu video, kita upload, kemudian kita lihat viewersnya 100, 150, nanti pasti akan kecewa dan mundur secepat mungkin. Ada beberapa teman saya yang juga mau ikutin jejak ya istilahnya, mau ikut-ikut juga ke dunia ini, lihat viewersnya kok nggak naik-naik, kok sedikit begitu, akhirnya dia mundur. Akhirnya dia mundur-mundur sendiri dan mulai hilang satu-satu kan. Karena memang tujuannya kalau mau penonton dan tujuannya adalah mau cari uang, ya pasti akan kecewa di YouTube gitu. Karena nggak segampang itu untuk dapatkan penonton yang banyak. Terus juga kadang-kadang bisa kita dalam bulan itu dapatkan banyak gitu ya. Tapi ada di waktu bulan tertentu kita dapatnya itu ya memang nol gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman YouTuber Kristen juga, kalau kalian jadikan YouTube ini sebagai mata pencaharian utama, menopang pelayanan kalian dan satu-satunya sumber dana, itu jelas keliru. Makanya nggak heran kan dilihat di YouTube tuh banyak sekarang juga entah YouTuber lah, entah ya YouTuber Kristen lah, entah yang non Kristen lah, minta-minta duit kan. Kasih minta duit. nomor rekening Pak, dukung listrik saya, dukung pulsa data saya, apaan gitu kan, bikin malu Tuhan aja. Maksudnya bikin malu Tuhan tuh katanya Luis ya. Jadi ceritanya kemarin gini. Saya ini kan gimana ya, memang nggak ada sih tulisan nomor rekening di Luis gitu. Tapi saya ini kan punya beban juga ya. Saya diajari juga untuk berbagi gitu, sharing. Jadi saya tolong saya dikasih nomor rekeningnya. Tetap sampai hari ini nggak mau loh. Dia nggak mau ngasih nomor rekening ke saya. Malah saya ditanya balik itu nomor rekening saya. Mau ngasih berkat ke saya katanya. Luar biasa ini. Salut ya. Memang media ini bisa kita pakai untuk minta-minta ya Pak. Sangat bisa gitu loh. Tapi ya janganlah. Artinya. Tapi saya percaya ada orang-orang yang mau memberkati kita dengan tulus. Saya percaya itu, dan pasti orang-orang yang demikian ini ya pasti akan tetap memberikan ke kita dengan caranya sendiri gitu. Bukan kita yang meminta dukungan gitu. Iya kan Pak? Bapak pasti pernah mengalami juga lah. Artinya wah, orang saking mau menolong akhirnya dengan segala cara untuk tolong Bapak, bukan karena Bapak meminta kan begitu. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda saya rasa. Dua hal itu. Ya
pesannya, tadi pesan ya, kita lanjut. Jadi pesannya gini, kalau mau ke dunia YouTube tuh kerjakan apa yang menjadi kesukaan kita. Kayak saya memang suka apologet dan saya memang suka edit. Jadi entah penonton sedikit ataupun banyak, karena saya mencintai pekerjaan itu. Saya dengan senang untuk mengerjakannya. Ya kita, mungkin teman-teman lihatnya, oh sekarang penontonnya banyak ya, sampai puluhan ribu contohnya gitu. Walaupun nggak sebanyak yang lain, tapi maksudnya ada terus gitu yang nonton. Gampang ya, cuman video 5 menit dapat duit contohnya gitu. Video 8 menit. Tapi kan dibalik sebuah video 5 menit, 8 menit itu kan ada waktu banyak yang kita korbankan kan. Artinya kayak bikin bahannya dulu, terus take videonya, edit videonya di tengah kesibukan yang ada. Itu harus bangun pagi-pagi karena jam 7 saya harus kerja sampai malam contohnya. Jam 4 harus bangun, jam 3 bangun untuk persiapkan itu, terus syuting, edit dan lain-lain. Bahkan ketika teman-teman yang lain mungkin nongkrong di Jeko atau di mana, saya harus edit dan lain-lain. Dan itu kan sebenarnya butuh waktu dan butuh pengorbanan yang banyak. Nah, jadi jangan pernah lihat yang gampang-gampang. Yang gampang tuh nggak ada, kan Tuhan sendiri kan sudah kutuk Adam kan, susah payah ketika bekerja dan lain-lain. Ya, kita harus bekerja keras juga gitu, untuk menghasilkan satu video. Mungkin itu sih. Kerja sendiri ya berarti ya? Saya pikir... Sendiri Pak, nggak ada. Nggak ada tim. Saya pikir ada yang lain tim gitu, karena sudah semakin menjadi besar kayak gini ya. Enggak ya, ternyata ya kerja sendiri. Enggak, karena ya terus terang saya bukannya apa ya, saya nggak percaya sih sebenarnya Pak sama orang lain. Masalahnya konten saya kan sensitif. Pinggir jurang ya. Konten saya, ya? Konten pinggir jurang masalahnya ya. Iya. Sama saya aja awalnya dia insecure loh. Dipikirnya saya ini siapa gitu ya, mau nyerang dia atau gimana, mau jebak dia. Sampai sekian lama kita barusan bisa cair gitu ya ngobrol kali ini. Karena iya. Kalau konten saya kan sensitif sekali. Kalau misalnya saya edit, saya syuting, terus ada perkataan saya yang salah dan editor saya nggak ngedit itu, dan goreng orang, saya pada akhirnya kena gitu. Makanya kenapa saya kerjain sendiri semua di sini. Oke. Nah dari YouTube, kalau saya kan pengalaman di radio nih, dari radio yang nggak nampak sih, sama ini kayak ruang studio gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya nggak tahu pendengar saya gimana. YouTube pun seperti itu polanya ya. Kita ngobrol sendiri dengan gaya monolognya Louis, mereaksi videonya orang lain gitu, mempertahankan iman. Kan nggak ada orang gitu ya yang kelihatan. Tapi saya sebagai penyiar kemudian akhirnya dari yang nggak ketemu dengan bisa dibilang fans, akhirnya saya diundang gitu keluar. Nah, mulai pelayanan keluar dari balik, bukan jeruji, tembok. Dari tembok gedung ini gitu. Itu yang terjadi pada Anda juga ya. Sekarang suka diundang-undang pelayanan juga gitu. Mungkin kemana-kemana kan udah makin terkenal gitu. Kalau undangan sebenarnya nggak ada Pak. Karena mungkin juga karena konten saya yang sensitif ya. Gereja juga mungkin cari aman ya, nggak ada gitu. Tapi memang kalau di lingkungan saya sendiri, di kota saya sendiri, memang beberapa tempat itu memang saya diundang, termasuk instansi pemerintahan sampai ya yang BUMN dan yang swasta pun diundang gitu. Tapi bukan karena YouTube saya, justru mereka tahu kadang-kadang gini, kayak diundang lah saya kan, diundang ke satu tempat begitu untuk khotbah, dan dari situ malah kaget kadang-kadang, loh kamu yang di YouTube ya gitu. Kadang-kadang malah kaget gitu. Iya. Jadi bukan karena di YouTube oke, saya undang, karena saya sendiri kan nggak cantumkan nomor HP kan di apa ini namanya di YouTube saya kan. Jadi orang juga nggak tahu. Iya. Gitu. Nggak nyantumkan nomor rekening, nggak nyantumkan nomor HP. Jadi bener-bener tertutup nih ya. Jadi mesti cari di media sosial dulu, kadang-kadang tanya kan, bisa bagi nomor HP kah? Nanti saya mau, ya biasa gitu. Bapak juga kan gitu kan. Iya. Nah, kalau seandainya kemudian ada yang mengundang dan kemudian meminta, tapi jangan topik-topik yang sensitif itu ya, bisa nggak? Iya Pak, nggak apa-apa sih. Biasa
segala jenis tema kan kita bahas kan kalau Alkitab kan, karena memang saya pelayanan di gereja sendiri juga nggak bahas yang gituan juga, Pak. Maksudnya ada khotbah mingguan gitu kan, nggak mungkin saya juga bahas Ustadz ini kita harus luruskan, enggak juga. Beda. Itu kan di media saja. Gitu. Kalau di gereja-gereja tentunya saya akan bahas-bahas hal-hal yang lain lah, bukan bahas tentang apologetika gitu. Ya. Gimana kalau suatu saat nih ada tuduhan, ini yang terakhir ya. Gimana kalau suatu saat tadi kan oke, udah dapat pendapatan dari AdSense gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat Anda menjadi kaya. Padahal Anda selama ini punya pandangan bahwa hamba Tuhan itu ya, kalau dilihat dari latar belakang Anda ya, bukan tipe-tipe hamba Tuhan yang duniawi, yang kaya raya gitu. Tapi satu saat apakah Anda bakal tergoda? Apakah ada kemungkinan Anda tergoda gitu? Kalau suatu saat kemudian Anda menjadi kaya raya dengan YouTube ini dan Anda menjadi hidup yang berbeda gitu, punya pandangan yang berbeda, jadi ya mulai narif atau apa gitu. Nah gimana? Kalau atribut yang dipakai mulai beda semua gitu atau gimana? Kalau menurut saya sih kita nggak pernah tahu perubahan seseorang ya. Tapi sejauh ini sih saya masih bisa menjamin lah, maksudnya enggak lah untuk hal-hal kayak gitu, karena bagi saya bagaimana ya, bahkan nih Pak, sebenarnya saya ini kan berencana untuk mau beli mobil kan, karena memang kebutuhan, karena kebutuhan pelayanan dan lain-lain, rencana saya mau beli mobil karena ada anak kecil juga, mengingat di kota saya bahaya orang-orang kalau bawa motor itu, jadi rencana saya mau beli mobil, tapi itu pun saya pikir berulang-ulang kali itu, sama istri sharing terus, ini kita beli nggak ya? Karena kalau beli nggak enak sama jemaat yang nggak punya gitu. Kadang-kadang kok jemaatnya susah, hamba Tuhannya hedonisme begitu kan. Jadi kayak itu pun saya pikir ulang-ulang, Pak. Karena saya berpikir ya belum, istilahnya bagaimana ya, jangan sampai hal-hal semacam itu melukai jemaat sebenarnya. Artinya iya kan banyak kan pendeta-pendeta jamnya harga ratusan juta, jemaatnya ngemis gitu kan, di pinggir-pinggir jalan nggak dipusingin gitu, diperas. Makanya di Alkitab kan dibilang gembala yang baik dan gembala yang jahat. Gembala jahat itu kan cuma ngeruk bulunya domba aja, keruk sampai habis, dibuang dombanya, nggak digembalakan. Itu namanya pendeta-pendeta kurang ajar. Kira-kira sudah begitu. Lancang kurang ajar apalagi nanti ini. Oke. Jadi satu-satunya yang mungkin masih menjaga Anda lihat kondisi jemaat lah. Beruntunglah Anda punya jemaat gitu ya. Masa jemaatnya kayak gitu kok, hamba Tuhannya ini nggak punya apa ya, nggak punya empati gitu ya melihat jemaat, kondisi jemaat gitu. Tapi kalau Anda butuh ya why not gitu, nggak masalah sih. Ya makanya itu saya bilang kan masih dipertimbangkan, masih dipertimbangkan matang-matang, jangan terburu-buru. Gitu sih Pak. Oke. Satu saat saya pengen berkunjung ke kota Anda karena ya mestinya dilarang tahu lokasinya. Tapi satu saat saya kepengen naik mobil hasil dari YouTube Anda. Oh berarti belum sekarang Pak, belum ada. Sudah bisa, tapi belum ada. Masih dipertimbangkan. Baik. Luis, thank you banget ya untuk obrolannya. Saya jadi tahu segala hal tentang Luis Prasetyo ini, dan yang saya petik dari obrolan ini adalah ya konsisten ya, dari awal konsisten melayani Tuhan dengan tulus, dengan setia. Godaan apapun tidak akan menggoncangkan iman kita. Apa yang kita pelajari, bahkan kita alami, yang kita pelajari itu kan kita juga alami gitu. Apa yang diajarkan dalam firman Tuhan itu pun juga kita mengalaminya, menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan memperkuat kita untuk terus mengiring Tuhan, setia melayani bahkan hingga sampai hari ini gitu ya. Walaupun tantangan ada, ancaman ada lah, dari yang verbal. Oh, yang verbal belum ya, lewat kata-kata ya biasanya ya, lewat kata-kata. Nah ini tapi itu tidak akan menyurutkan kekonsistennya untuk terus mempertahankan imannya gitu ya, membabat yang yang lancang dan kurang ajar. Oke, Luis Budi Prasetyo, thank you banget, dan sukses selalu melayani di sana lewat medianya ya.
Saya terinspirasi sekali saat ini. God bless. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.